Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Apriliana dari kelas 10 TKJ 2, ingin menjelaskan tentang perundingan HGPLUE. Perundingan HGPLUE. Perundingan HGPLUE pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 adalah salah satu upaya diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Perundingan ini berlangsung di Belanda. Hasil perundingan HGPLUE tidak berujung pada kesepakatan di antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Meskipun demikian, akibat perundingan HGPLUE di tanah air cukup signifikan. Salah satu dampak perundingan HGPLUE adalah perpecahan politik di Indonesia yang semakin bergolak. Latar belakang perundingan HGPLUE secara garis besar berkaitan dengan upaya Belanda yang berniat kembali berkuasa di Indonesia. Tak lama usai proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, tentara sekutu tiba di Indonesia di tanah air dengan alasan melacuti senjata pasukan Jepang yang sudah kalah di Perang Dunia Kedua. Kedatangan tentara sekutu di bawah komando Inggris itu ternyata diikuti oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Itulah kenapa kehadiran sekutu di Indonesia sejak akhir September 1945 menuai penolakan dari banyak pejuang kemerdekaan RI. Konflik segera meletup di berbagai wilayah, termasuk yang paling mematikan dalam Perang 10 November Surabaya. Latar belakang perundingan HGPLUE: pasukan sekutu yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan para tahanan dai Nippon di Indonesia mendarat di Tanjung Priuk, Jakarta pada 29 September 1945. Rombongan tentara sekutu itu di bawah koordinasi Allied Forces Netherlands Indies sekitar awal Oktober 1945. Wakil Gubernur Jenderal Belanda yang secara de facto bertugas selaku Gubernur Jenderal, Hubertus Johannes van Mock, turut masuk ke Indonesia. Van Mock tiba bareng sejumlah aparatur sipil Hindia Belanda, NICA. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang begitu dahsyat menyadarkan Van Mock bahwa pendukung Republik sangat serius mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam buku sejarah kecil Petite History Indonesia 2004, Rosihan Anwar menulis, pertempuran sengit pada 10 November bahkan membikin Van Mock menilai bangsa Indonesia telah melakukan revolusi yang melebihi revolusi Prancis tahun 1789. Kenyataan yang ditemui Van Mock membantah laporan intelijen Belanda yang menilai Soekarno-Hatta tidak memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat Indonesia. Lantaran itu, Van Mock makin realistis ketika berhadapan dengan kaum Republikan pada 1946. Dia pun bersedia membuka ruang perundingan dengan pemerintah RI. Gayung bersambut karena Sultan Syahrir yang menjabat Perdana Menteri Indonesia sejak 14 November 1945 lebih condong pada strategi diplomasi. Dalam penilaian Van Mock, Syahrir pun lebih moderat daripada Soekarno-Hatta, sehingga dia lebih nyaman berorganisasi dengan sang Perdana Menteri. Dengan dukungan Inggris yang mengirim diplomatnya Sir Archibald Clarke sebagai penengah, sejumlah pertemuan antara wakil Indonesia dan Belanda digelar sejak Februari 1946. Perundingan ini sebenarnya telah dirintis dalam pertemuan informal Sultan Syahrir dengan Van Mock di Jakarta, yakni kediaman pemimpin ABNY, Letnan Jenderal Philip
Tyson pada 23 Oktober 1945. Pertemuan Syahrir Panmok pada 10 Februari 1946 tidak melahirkan kesepakatan. Kebuntuan itu mendorong Panmok mengambil inisiatif tanpa meminta persetujuan pemerintah Belanda terlebih dahulu. Mengutip buku Diplomasi Indonesia, Realitas dan Prospek 2016-37-38 karya Agus Haryanto dan Isman Pasha. Inisiatif Panmok berupa usulan yang mengadopsi model skema penyelesaian konflik Prancis sampai Vietnam. Ada 4 poin yang ditawarkan oleh Panmok. Inti 4 poin usulan Panmok adalah: 1. Jawa dan Madura diakui sebagai wilayah RI, tetapi RI menjadi bagian negara Indonesia Serikat yang merupakan mitra kerajaan Belanda bersama Suriname dan Curaçao. 2. RI mengizinkan pendaratan pasukan Belanda yang melaksanakan tugas bersama sekutu. 3. RI bersedia menghentikan segala bentuk pemusuhan. 4. RI bersedia untuk berkembang dengan wakil-wakil wilayah Hindia Belanda maupun minoritas di dalam pembahasan berlaku negara Indonesia dan hubungannya dengan kerajaan Belanda. 5. Perdana Menteri Sultan Syahrir tidak menolak mentah-mentah usulan Panmok ini. Namun, ia juga mengajukan koreksi atas sejumlah poin di atas yang disampaikan pada 27 Maret 1946. Adapun inti 4 poin yang diusulkan Syahrir sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kekuasaan RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura, kecuali kantong-kantong yang dikuasai sekutu. RI bersedia terlibat dalam pembentukan negara Indonesia Serikat di Hindia Belanda yang akan menjadi mitra dalam Uni Kerajaan Belanda, Suriname, Curaçao. 2. RI akan mengizinkan kehadiran pasukan sekutu dan Belanda di Sumatera, Jawa, Madura. 3. RI bersedia mengakhiri permusuhan segera setelah lahir kesepakatan. 4. RI akan menjunjung tinggi hak-hak golongan minoritas. Pada akhirnya memang tercipta kesepakatan antara Panmok dan Sultan Syahrir dalam negosiasi itu. Sultan Syahrir juga diakui sebagai wakil pemerintah republik yang sederajat dengan Belanda. A.H. Nasution dalam sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 4 periode Liggajati 1994 mencatat naskah kesepakatan itu resmi ditandatangani Panmok dan Syahrir pada 30 Maret 1946. Naskah kesepakatan ini lantas disebut dengan istilah Batawa Convention atau dirumuskan Jakarta. Namun negosiasi itu sebelum selesai, kesepakatan antara Panmok dan Syahrir harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Belanda. Maka dari itu digelar pertemuan tatap muka antara delegasi Republik Indonesia dan wakil kerajaan Belanda dalam perundingan Hoge-Veluwe. Hasil perundingan Hoge-Veluwe digelar selama 10 hari pada 14 sampai 24 April 1946 bertepat di St. Hubertus yang merupakan istana peristirahatan bangsawan Belanda. Tempat perundingan ini berada di Hoge-Veluwe, satu daerah dekat kota Arnhem, Belanda. Karena itu pertemuan ini disebut perundingan Hoge-Veluwe. Dalam perundingan Hoge-Veluwe, pemerintah Republik Indonesia mengirim delegasi yang terdiri atas Menteri Kehakiman M.R. Suwardi, Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono, dan Sekretaris Kabinet M.R. A.K. Pringgodigdo. Mereka tiba di Belanda bersama Panmok dan Archibald Carter pada 8 April 1946. Sementara itu, dalam perundingan yang sama, pemerintah Belanda diwakili oleh Perdana Menteri William Schemerhorn, Wakil PM William Drees, Menteri Luar Negeri Jan Herman van Rossum, Menteri Urusan Tanah Jajahan J.H.A. Logeman, Sekretaris Delegasi M.R. P. Sanders, dan Panmok. Sekian penjelasan mengenai
mengenai perundingan HGPLW dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.